Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 2018-02-20235. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Kapita Selekta yang bertema Agribisnis di tengah pandemi COVID-19. Ya, sedikit saya menjelaskan. Dari sektor pertanian ini salah satu sektor yang terdampak dari kasus COVID-19 ini. Sektor pertanian ini menjadi suatu kebutuhan prioritas dalam menghadapi penyebaran COVID-19 karena berkaitan langsung dalam pemenuhan hajat hidup manusia sehingga permintaan akan bahan pangan akan tetap selalu ada. Walaupun terjadi kemerosotan ekonomi di berbagai sektor usaha, sektor pertanian menjadi sektor terakhir yang sanggup bertahan atau biasa yang disebut sektor of the last resort, yang menjadi bukti bahwa sektor pertanian adalah sektor yang paling aman. Selain itu, sektor pertanian menjadi sektor yang dasar untuk berkembangnya sektor ekonomi lain, seperti industri dan jasa. Walaupun sektor lain ambruk atau sudah merosot masuk ke dalam, setidaknya sektor pertanian mampu menjadi andalan dalam pemenuhan pangan rakyat sehingga masyarakat tidak menjadi kelaparan. Di sini saya menjelaskan ada beberapa aspek yang akan mempengaruhi sektor pertanian di tengah pandemi. Jika ditinjau dari aspek agribisnis diantaranya, yang pertama adalah subsistem hulu atau yang biasa disebut upstream agribisnis. Subsistem hulu agribisnis ini merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan dan memperdagangkan sarana produksi pertanian dalam lingkup primer seperti industri pupuk, obat-obatan, tanaman, bibit atau benih, serta alat mesin pertanian serta sarana produksi primer pertanian lainnya yang berguna dalam menunjang kegiatan usaha tani. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini diperlakukan karantina wilayah serta pembatasan sosial yang berdampak pula pada kegiatan subsistem hulu agribisnis. Hal ini terkait dengan distribusi penyaluran saprodi usaha tani dengan terbatasnya transportasi dalam distribusi. Jumlah saprodi yang terbatas di tingkat petani akan menyebabkan harga menjadi mahal dan akan ada permainan harga akibat keterbatasan jumlah saprodi yang tersedia. Nah, yang kedua yaitu subsistem usaha tani atau biasa disebut on-farm agribusiness. Subsistem on-farm merupakan kegiatan menggunakan barang-barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian yang di masa lalu itu dikenal dengan sektor pertanian primer. Terganggunya input pertanian dari subsistem hulu ini tentu akan berpengaruh dan terganggunya subsistem on-farm. Namun ketahanan pangan harus tetap terjaga, sehingga diperlukan kerjasama antar stakeholder pertanian terkait, mulai dari pemerintah, penyuluhan, peneliti, akademis swasta, serta pelaku sektor pertanian lainnya, guna mempertahankan ketahanan pangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok masyarakat di tengah pandemi ini. Ya, yang ketiga yaitu ada subsistem hilir atau yang bisa disebut downstream agribisnis. Subsistem ini merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan baik produk antara atau siap pakai yang disebut juga dengan kegiatan agroindustri, serta kegiatan perdagangan di pasar domestik dan internasional. Nah, dalam kondisi COVID ini, interaksi langsung harus dikurangi guna memutus penyebaran virus. Untuk mengurangi interaksi ini, salah satu cara yang paling efektif dalam menyalurkan produk pertanian adalah dengan pemanfaatan teknologi seperti mengangkut media online, serta menggunakan jasa pengangkutan yang juga dapat dipesan secara online. Nah, ini masuk ke dalam aspek paling terakhir, yaitu subsistem pendukung agribisnis, atau yang bisa disebut supporting institution. Subsistem ini merupakan jasa layanan kegiatan pertanian di bidang keuangan dan pembiayaan, transportasi, penyuluhan, dan layanan informasi agribisnis, penelitian dan pengembangan kebijakan pemerintah, serta lainnya. Di saat pandemi COVID-19 ini, subsistem pendukung tidak sepenuhnya dapat bekerja maksimal dalam kegiatan pertanian dapat dicontohkan seperti pendampingan dan penyuluhan yang tidak dapat dilakukan secara langsung akibat adanya pembatasan sosial berskala besar. Nah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.